Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Nur Azhar. Hari ini pertemuan kedua mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan pertama kemarin, yaitu jenis-jenis dan tipe VLAN. Penetapan teknik virtual LAN erat kaitannya dengan peningkatan performa jaringan maupun kemudahan pengelolaan jaringan. Virtual LAN merupakan salah satu teknik yang bisa diambil jika ingin menerapkan konsep switching di dalam jaringan. Dalam beberapa kondisi, penerapan switching akan memberikan keuntungan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan yang lainnya atau dengan menggunakan routing. VLAN digunakan untuk segmentasi berdasarkan pada broadcast domain. Tujuan diterapkannya VLAN itu adalah untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network dan security. Jika di pertemuan kemarin kita sudah membahas jenis-jenis VLAN, kemarin jenis-jenis VLAN itu ada 3. Yang pertama berdasarkan membership atau keanggotaan. Yang kedua berdasarkan konfigurasi. Dan yang ketiga adalah berdasarkan koneksi atau sambungan. Atau disebut juga dengan link. Begitupun minggu kemarin kita sudah membahas jenis yang pertama, yaitu jenis keanggotaan. Kita review. Jenis keanggotaan itu ada 5. Yang pertama berdasarkan port based, yang kedua berdasarkan MAC address, yang ketiga berdasarkan tipe protokol, yang keempat berdasarkan alamat subnet IP, dan yang kelima berdasarkan aplikasi lain. Hari ini kita membahas jenis konfigurasi atau jenis VLAN dalam konfigurasi. Dalam konfigurasi VLAN, ada suatu mode yang disebut dengan mode sweet spot. Mode sweet spot adalah perintah yang digunakan dalam membuat VLAN. Nah, apa saja perintah yang digunakan dalam membuat VLAN? Perintahnya itu ada 3. Yang pertama yaitu static VLAN, yang kedua dynamic VLAN, dan yang ketiga adalah voice VLAN. Static VLAN merupakan cara untuk membuat VLAN dengan dikonfigurasikan secara manual dan tingkat keamanan yang baik. Jadi, perintah static VLAN itu merupakan cara mengkonfigurasi secara manual. Meskipun manual, tapi tingkat keamanannya pun sudah baik. VLAN yang dibuat akan disimpan ke dalam basis data bersama dengan nomor dan nama VLAN. Jadi di static VLAN itu konfigurasinya secara manual, maka akan disimpan nama dan nomornya ke dalam database. Untuk penetapan akses dari suatu port, maka harus dikonfigurasi sebagai switch spot mode akses. Nah, VLAN yang diciptakan dengan mode ini disebut juga dengan port based VLAN. Apa itu port based VLAN? Port based VLAN merupakan metode konfigurasi yang banyak digunakan oleh administrator, yaitu dengan memberikan alamat IP ke host. Selanjutnya, dynamic VLAN.
Dynamic VLAN digunakan secara luas di jaringan skala besar. Keanggotaan port Dynamic VLAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut dengan VLAN Membership Policy Server atau VMPS. Jadi, tadi di static VLAN itu konfigurasinya secara manual. Kalau di Dynamic VLAN ini, karena mencakup skalanya besar, jaringannya luas, maka dibutuhkan atau digunakan sebuah server khusus, yaitu yang disebut dengan VMPS atau VLAN Membership Policy Server. VMPS itu biasa disebut dengan saklar jaringan yang berisi dengan pemetaan informasi ke VLAN. Yang ketiga adalah voice VLAN. Voice VLAN adalah port yang dikonfigurasikan menjadi mode voice yang digunakan menggunakan IP phone. Sebelum mengkonfigurasikan, pertama harus mengkonfigurasikan VLAN voice terlebih dahulu dan baru VLAN datanya. Cara tersebut untuk memastikan bahwa trafik untuk port voice benar-benar trafik voice saja. Artinya, trafik voice itu adalah lalu lintas suara. Jadi, kenapa ada lalu lintas suara atau trafik voice? Gunanya untuk memastikan bahwa port voice itu benar-benar lalu lintasnya voice saja. Selanjutnya, jenis VLAN dalam koneksi atau sambungan atau biasa disebut dengan link. VLAN dibangun menggunakan berbagai perangkat seperti switch, router, PC, dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan hubungan atau link atau koneksi di antara perangkat-perangkat tersebut. Link seringkali disebut dengan interface. Adapun 3 jenis sambungan pada VLAN yaitu yang pertama adalah trunk link, yang kedua access link, dan yang ketiga hybrid link. Trunk link digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch lain, switch dengan router atau switch dengan server, di mana link tersebut akan digunakan untuk melewatkan data-data dari VLAN yang berbeda. Jadi, port telah dikonfigurasi untuk dilalui berbagai VLAN atau tidak hanya sebuah VLAN. Untuk membedakan data dari satu VLAN dengan VLAN yang lain, maka setiap data yang melewati trunk link harus diberi VLAN tagging atau penandaan atau dilabelin. Istilahnya ditandain atau dilabelin. Nah, secara otomatis VLAN tagging akan dibuang ketika data akan dikirim ke komputer. Trunk link hanya mendukung teknologi fast atau 100 Mbps atau gigabit atau 1000 Mbps Ethernet. Hal ini disebabkan karena trunk link lazimnya dihubungkan dengan jaringan backbone berkecepatan tinggi, sehingga kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan access link. Sambungan yang kedua atau link yang kedua adalah access link. Access link adalah sebuah koneksi atau interface pada switch menuju peralatan jaringan seperti komputer personal atau PC, file server, atau router yang memiliki NIC. Apa itu NIC? NIC adalah Network Interface Card. Network Interface Card adalah kartu jaringan yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke komputer lain. Jadi, jembatan dari komputer ke komputer lain gitu ya.
sehingga dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebuah akses link hanya dapat terhubung dengan sebuah VLAN. Yang ketiga adalah hybrid link. Hybrid link adalah sebuah koneksi gabungan antara trunk link dan akses link. Trunk link tadi itu menghubungkan switch dengan switch lain, sedangkan akses link adalah sebuah koneksi interface pada switch menuju peralatan jaringan komputer. Jadi, akses link itu switch ke komputer. Ya. Sedangkan trunk link itu dari switch ke switch atau dari switch ke router. Gitu ya hubungannya. Nah, hybrid link ini adalah koneksi gabungan antara trunk link dan akses link. Selanjutnya, VLAN ID. VLAN ID merupakan nomor identitas untuk sebuah VLAN. Jadi, karena di situ sudah tertera ID itu kan biasanya adalah nomor identitas ya. Misal kayak KTP, itu kan KTP itu sama aja dengan nomor identitas atau kartu tanda pengenal identitas kita. Sama seperti di VLAN. VLAN pun punya nomor ID masing-masing atau nomor identitas sehingga mudah dikenali atau bisa ditandai. Nah, pada VLAN ID ini digunakan untuk menandai sebuah VLAN tersebut. Sama ya, sama seperti KTP itu menandai bahwa ini adalah namanya ini, rumahnya ini, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti VLAN, VLAN pun ditandai dengan sebuah nomor identitas supaya mudah dikenali. Ada dua jenis VLAN ID. Yang pertama, normal range VLAN. Normal range VLAN digunakan dalam jaringan skala kecil dan menengah. Rentang VLAN ID mulai dari 1 hingga 1005. ID antara 1002 sampai 1005 digunakan untuk token ring dan FDDI, Fiber Distributed Data Interface. FDDI, Fiber Distributed Data Interface adalah standar komunikasi data menggunakan fiber optik pada LAN dengan panjang sampai 200 km. Jadi FDDI itu komunikasi data menggunakan fiber optik yang panjangnya hingga 200 km. Apa itu token ring? Token ring adalah gelang kepingan atau sebuah cara akses jaringan berbasis teknologi gelang yang digunakan pada VLAN. Konfigurasi normal range tadi disimpan dalam database VLAN dinamakan dengan VLAN.dat. VLAN.dat. File ini terletak pada flash memory switch. Konfigurasi VLAN antar switch hanya bisa mengenali normal range ini dan menyimpannya dalam database VLAN. Yang kedua, extended range VLAN. Extended range VLAN itu memungkinkan ISP untuk mengirimkan atau mengembangkan infrastrukturnya yang digunakan untuk mencukupi lebih banyak pelanggan. Apa itu ISP? ISP adalah Internet Service Provider. Artinya adalah penyelenggara jasa internet atau perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet. Rentang VLAN ID antara 1006 sampai 4094. Konfigurasinya disimpan dalam running configuration. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tipe VLAN.
Menurut Cisco System, tipe-tipe VLAN dapat dibedakan menjadi 5, yaitu VLAN data, VLAN default, native VLAN, VLAN management, dan yang terakhir VLAN voice. Kita bahas satu persatu. Tipe VLAN yang pertama adalah data VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Dipisahkan dengan lalu lintas data suara maupun manajemen switch. Data VLAN biasa digunakan atau biasa disebut dengan VLAN pengguna atau sering disebut dengan user VLAN. Yang kedua, VLAN default. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. VLAN 1 ini tidak dapat dihapus maupun tidak bisa diganti nama. Jadi namanya udah default itu dari awal memang sudah ada namanya dan nama tersebut tidak bisa diganti maupun dihapus. Yang ketiga adalah native VLAN. Native VLAN berfungsi untuk target traffic dan untarget traffic. Target traffic adalah lalu lintas yang datang dari banyak VLAN. Sedangkan untarget traffic adalah lalu lintas yang tidak datang dari sebuah VLAN. Tujuannya agar switch non-Cisco bisa terhubung dengan perangkat Cisco lainnya. Port trunking 802.IQ menempatkan untraffic pada native VLAN. Tipe VLAN yang keempat adalah manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch atau memanajemen switch. VLAN ini dibuat untuk administrator dalam mengatur kemampuan dari switch atau VLAN yang dibuat untuk mengatur perangkat yang terhubung. VLAN 1 akan bekerja sesuai atau sebagai memanajemen VLAN. Jika kita tidak mendefinisikan VLAN khusus sebagai manajemen VLAN, maka kita dapat memberi IP address dan subnet mask pada manajemen VLAN, sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SSH, atau SNMP. Yang terakhir adalah voice VLAN. Voice VLAN adalah VLAN yang ditujukan hanya untuk traffic voice. Traffic voice itu adalah lalu lintas data suara. Jadi, voice VLAN itu ditujukan hanya untuk lalu lintas suara saja. Data yang berupa gambar tidak akan melewati traffic voice. Karena traffic voice itu hanya untuk lalu lintas data suara saja. Voice VLAN mendukung Voice over IP atau biasa disebut dengan VoIP. Ya, materi hari ini cukup di sini saja. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi via WA atau bisa langsung komen di video ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.